Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,21% ke angka 7.453. Selain video ini kami juga mau upload dari video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten yang mulai bangkit dan naik lumayan tinggi. Dan ada informasi BYD akan mulai masuk. Dan di video ini coba analisa beberapa saham di satu sektor yang diberikan kisi oleh JP Morgan untuk tahun 2025. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Kisi-kisi JP Morgan untuk saham nikel yaitu Antam, Inco, MDKA menjelang tahun 2025. Kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Berakhirnya stimulus China seiring dengan terkoreksinya harga nikel di London Metal Exchange atau LME. Dalam 1 bulan terakhir ini, bagaimana pandangan JP Morgan terhadap emiten-emiten terkait nikel seperti Antam, Inco, MDKA hingga NCKL. Jadi dari dokumen riset terbarunya bertajuk Asian Metals, Indo Auto and Consumer, analis dari JP Morgan memaparkan sejumlah perkembangan mempengaruhi pasar nikel dunia, yang pada akhirnya berdampak pula pada prospek saham sejumlah emiten tambang di Indonesia. JP Morgan mencatat bahwa hingga akhir bulan lalu nikel di LME telah terkoreksi 3%. Sementara harga sulfat juga melosot 8%, nikel pig iron juga turun 6%. Penurunan tersebut diantaranya terkait dengan dolar yang menguat menyusul pemilu Amerika Serikat serta pemulihan permintaan yang tidak pasti. Kelebihan pasokan nikel sementara itu paling berdampak pada nikel sulfat karena kapasitas baru untuk sulfat masih memiliki landasan yang baik untuk 3-4 tahun ke depan. Harga nikel di LME awalnya diperkirakan mendapat dukungan kemungkinan hanya ada sedikit pembeli untuk stok China di barat. Namun permintaan secara keseluruhan tetap tertekan dari produsen baja tahan karat hingga EV yang pada gilirannya mendorong turunnya harga nikel. Kami memperkirakan ketidakpastian meningkat untuk EV dan inisiatif energi hijau lainnya dibawa ke pemerintahan Trump. Kondisi saat ini melanjut mereka masih lebih menguntungkan bagi produsen biji nikel. Atas dasar itu JP Morgan pun mempertahankan urutan pilihannya untuk saham nikel di Indonesia. Jadi di posisi puncak JP Morgan memilih Antam. Selanjutnya baru ada Inco, MDKA dan terakhir NCKL. Dan jika kita lihat untuk target harganya masing-masing, untuk Antam ada sekitar 1.850, Inco di sekitar 5.100, MDKA di 3.270. Jadi ketiganya mengantongi rating overweight dari JP Morgan. Nah sekarang kita lihat cara teknikal. Menariknya Antam hari ini naik lumayan tinggi hampir 10% ke harga 1.625. Jika kita lihat secara teknikal Antam memang sudah membaik, sudah berhasil break harga 1.500 dan garis EMA 50 150. Jadi minggu lalu Antam memang berhasil rebound pada saat menyentuh dan mendekati 1.400, mencoba break garis EMA 50 150. Memang hari Jumat ini memang masih gagal dan terbentuk candle merah. Tapi pada saat terpantau penurunan itu tersebut ternyata ada akumulasi, sehingga kami masukkan ke watchlist bareng teman-teman member pada live streaming minggu lalu. Dan untuk minggu ini kami masuk ke Antam karena secara teknikal menurut saya menarik karena mencoba break garis EMA 50 150 dan ada akumulasi. Jadi bisa dipantau untuk buy on breakout. Dan ternyata memang minggu ini Antam berhasil break dan sudah mencapai target terdekat di sekitar 1.580 sampai 1.600. Dan menariknya kenaikan tinggi hari ini candle sangat solid. Plus jika kita perhatikan asing masih masuk dengan jumlah besar hari ini. Dan kenaikan 9% juga di broker summary ini ada akumulasi besar. Sehingga Antam saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 1.650 sampai 1.700. Jadi untuk yang sudah dapat sekitar 1.500 atau di sekitar 1.480, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Bisa didapatkan 1.550 untuk trail stop. Dengan target berikutnya sekitar 1.650 sampai 1.700 untuk target take profitnya. Untuk saham Inco jika kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 3.760. Jadi memang secara teknikal Inco memang belum sebagus Antam karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi secara teknikal menarik karena ada potensi mulai melanjutkan high low. Jadi saat ini mulai terbentuk high low mencoba untuk naik di atas 3.630. Sebelumnya jika kita lihat ini merupakan daerah support apabila berhasil break. Ini akan berubah menjadi support berikutnya.
Dan target terdekat untuk kenaikan Inco memang saat ini ada sekitar 3.800. Karena saat ini 3.800 dekat dengan garis EMA 50 di 3.790. Jadi memang secara teknikal ini belum ada tanda-tanda reversal, tapi karena kenaikan hari ini juga candle yang lumayan solid. Plus jika kita perhatikan untuk broker summary pun untuk Inco ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga hari ini terpantau masih masuk. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menganggap Antam saat sudah naik lumayan tinggi, dan bisa teman-teman perhatikan untuk Inco, apabila merasa Antam sudah naik tinggi, sudah terlalu beresiko untuk entry, teman-teman bisa pantau untuk Inco. Apabila teman-teman belum berdapat sekitar 3.600 atau ke bawah, masih bisa buy on breakout apabila Inco berhasil break 3.800. Jadi saya tetap wait and see, lihat apakah Inco berhasil break. Jadi sama seperti Antam, kami masukkan ke watchlist untuk wait and see apakah Antam berhasil break. Apabila berhasil break, menarik untuk coba entry. Untuk Inco jika berhasil break, maka target berikutnya di sekitar garis EMA 150 sampai 4.000. Jadi apabila berhasil break dan ternyata gagal break garis EMA 150, Inco masih akan sideways. Tapi jika ternyata berhasil break garis EMA 50, teman-teman bisa jadikan garis EMA 50 untuk trailing stop. Selama Inco gagal break tapi masih kuat di atas garis EMA 50, minimal cara pergerakan masih sideways, masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Tapi jika teman-teman mencoba break harga 3.800 sampai garis EMA 50 ternyata gagal, ingat cara teknikal ini masih belum oke, masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya kita lihat MDK. MDK juga hari ini naik 3% lebih ke 1990. Saat ini juga MDK mencoba untuk membentuk high low. Tapi ingat secara teknikal ini masih bergerak downtrend. Tapi untuk MDK juga bisa menarik untuk dipantau apabila teman-teman coba pantau. Tapi untuk entry adalah buy on breakout. Karena saat ini dekat dengan harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Apabila berhasil break, ini akan berubah menjadi support psikologis dan secara teknikal MDK akan mulai membentuk high low. Sudah terkonfirmasi tidak downtrend untuk tren jangka pendek dengan target kenaikan terdekat di 2080 sampai 2100 sampai target lebih jauh di sekitar 2200 apabila memang berhasil break harga 2000. Dan untuk MDK juga jika kita perhatikan kenaikan hari ini juga ada akumulasi asing setelah sebelumnya asing terus keluar. Dan di broker summary juga bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah di 1800-an, saya bisa jadikan 1800 untuk trailing stopnya. Apabila MDK tidak turun bawah 1800 ini masih bisa di hold atau swing take profit apabila MDK ternyata gagal break 2000. Tapi saya MDK menarik apabila memang berhasil break 2000. Itu akan lebih aman untuk entry apabila MDK berhasil break 2000. Tapi jika masih gagal break dan teman-teman ingin coba spekulatif buy, mungkin lebih oke dan coba tunggu kembali jika 1880 untuk entry di bawah. Jika teman-teman tahu minggu ini MDK masih kesulitan untuk break 2000. Tapi tetap secara teknikal untuk entry lebih oke adalah wait and see dan buy on breakout. Dan selanjutnya NCKL, jika kita lihat secara teknikal hari ini masih turun, beda dengan teman-temannya yang hari ini lanjut naik. NCKL masih sideways, beberapa kali bisa kita lihat sebelumnya mencoba naik di atas 850 masih gagal, sedangkan untuk support saat ini ada sekitar 800. Hari ini juga NCKL masih gagal naik di atas 850 dan ini terbentuk candle merah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk NCKL, asing sebenarnya satu minggu ini sudah mulai masuk. Tapi penurunan hari ini masih ada distribusi. Jadi untuk NCKL apabila teman-teman sudah punya, misalnya selama 800 tidak tembus, ini masih bisa di hold. Kan secara teknikal minimal masih akan sideways. Tapi untuk tren jangka menengah NCKL masih belum oke. Bisa kita lihat beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 150 selalu gagal dan masih melanjutkan low-low-nya. Sedangkan untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry, lebih oke memang menurut saya adalah coba pantau teman-temannya di satu sektor yang sama seperti yang tadi, Inco, MDKA, atau Antam, itu akan lebih oke. Kan secara teknikal, ketiganya secara teknikal lebih oke daripada NCKL saat ini. Tapi jika teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila NCKL berhasil break 850. Dengan target terdekat untuk take profit di 880 sampai 900 yang saya tepat di garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.